Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Pagi ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati hari-hari kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Bapa. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita baca pagi ini, saudaraku, terambil dari kitab Imamat 26 ayat 3 dan 4. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada musimnya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, saudaraku, untuk tetap taat setia kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap hari kita dituntut untuk tetap taat setia kepada perintah Tuhan. Di sini dikatakan, jikalau kamu menurut ketetapanku, ya ketetapan Tuhan itu adalah firman Tuhan sendiri, dan tetap berpegang pada perintahku. Nah, perintah Tuhan juga kita temukan di dalam firman Tuhan, dan serta melakukannya. Nah, jadi ketetapan firman Tuhan itu adalah firman-Nya juga, perintahnya juga ada di dalam firman Tuhan itu sendiri, serta melakukannya. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladang akan memberi buahnya. Nah, ketetapan apa yang kita ketahui, saudaraku, firman Tuhan yang kita baca setiap hari tentunya itu yang menegur kita, untuk mengingatkan kita kembali bahwa apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan perintah-perintahnya harus kita lakukan setiap harinya. Jadi Tuhan mengingatkan kita bahwa ketetapan Tuhan itu harus kita pegang, kemudian perintahnya harus kita lakukan. Nah, jadi bagaimana kita bisa memegang ketetapan Tuhan itu? Artinya ketika kita mau membaca firman Tuhan, berarti kita selalu berpedoman kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi setiap kali kita mau melakukan suatu pekerjaan, kita harus mengingat apakah itu sesuai dengan ketetapan Tuhan atau tidak. Demikian juga setiap kita melakukan sesuatu, apakah itu sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak. Kalau tidak, jangan kita lakukan, saudaraku, karena firman Tuhan itu di dalam firman-Nya kita temukan ada perintah Tuhan, ada larangan Tuhan, dan ada janjinya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Tentunya di sini dikatakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi apa yang menjadi perintahnya harus kita lakukan. Jadi namanya kalau perintah itu wajib dilakukan, saudaraku. Kalau tidak kita lakukan berarti ada hukumannya. Nah, oleh karena itu mari, apa yang sudah kita lakukan selama ini, apakah sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak? Mari koreksi hati kita masing-masing, saudaraku. Nah, tetapi kalau memang itu kita lakukan, maka aku akan memberi kamu hujan pada musimnya, sehingga tanah itu memberi hasilnya. Nah, Tuhan memberkati. Kenapa mesti tanah yang Tuhan katakan? Padahal kita yang melakukan firman Tuhan, lalu tanah yang diberi hujan pada musimnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Nah, barangkali kita mengatakan bahwa saya bukan seorang petani,
saya tidak punya ladang, saya tidak punya pekerjaan sebagai buruh tani. Nah, tetapi itu hanya perumpamaan saudaraku, bahwa ketika Tuhan bisa memberikan hujan, hujan itu bukan hanya hujan dalam artian air yang mengalir dari atas ke bawah, tetapi hujan itu bisa ada hujan berkat yang Tuhan berikan, hujan kelepasan, hujan pertobatan, nah hujan kedamaian dalam hati kita. Jadi seperti hujan, karena kalau sudah datang hujan itu tidak ada yang bisa menghambatnya saudaraku, dia akan turun dari atas ke bawah. Nah, demikian juga ketika Tuhan mau memberikan berkat-berkat itu bagi kita, ya, jadi diberikan hujan berkat itu, ya, walaupun kita mungkin tidak menjadi seorang petani, tetapi berkat itu bisa Tuhan berikan melalui apa saja yang kita kerjakan. Tuhan berkati, tapi kalau kita tidak mau melakukan perintahnya, tidak kita pegang ketetapan-ketetapannya, dan kita tidak memperdulikan perintahnya dan tidak kita lakukan, maka tentunya itu akan mendatangkan hukuman bagi kita, karena kalau perintah itu adalah wajib. Nah, kalau kita lihat selanjutnya saudaraku, kalau kita mau mengertikan firman Tuhan ini, kalau Tuhan itu selalu ada sebab akibatnya. Jadi kalau ada sebab tentu ada akibatnya. Jadi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya, kita pegang ketetapannya, kita lakukan perintahnya, maka berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Tetapi di ayat ke-14, 15 dan seterusnya kita baca, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintahku, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar perintahku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Nah, itu akibatnya saudaraku. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita memegang ketetapan-ketetapannya, kita melakukan perintahnya, maka berkat yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Tetapi jikalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau memegang ketetapannya, tidak mau melakukan perintah-perintahnya, maka kutuk yang akan datang kepada kita, yakni itu yang kita baca tadi saudaraku. Jikalau kamu tidak mau melakukannya, kata, dan mengingkari perjanjianku, kata Tuhan, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Nah, akan sia-sia, semuanya akan habis saudaraku. Jadi tidak ada yang bisa kita dapatkan. Berkat yang kita rasa menjadi milik kita ternyata bisa hilang lenyap saudaraku, dengan segala macam bisa saja terjadi. Oleh karena itu mari kita renungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman-Nya, kita lakukan perintah-perintahnya, maka Tuhan akan memberikan berkat, hujan berkat bagi kita. Tetapi kalau kita tidak mau mendengarkan firman-Nya, tidak mau memegang ketetapan-ketetapannya, dan tidak mau melakukan firman perintah Tuhan itu, maka kutuklah yang akan mendatangi kita. Mana yang kita harus pilih saudaraku? Kalau seharusnya kita akan memilih yang berkat tadi, tetapi ini semuanya boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah memang sudah kita lakukan perintah Tuhan tadi, atau kita masih mengingkari janjinya, sehingga kita masih selalu ada kehilangan berkat karena kita tidak setia kepada kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Kami bersyukur atas firman yang Tuhan berikan hari ini. Ada berkat dan kalau tidak dan ada berkat dan kutuk apabila kami mendengarkan firman, memegang ketetapan dan melakukan perintah-Mu, maka berkat yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Tetapi apabila kami menolak ketetapan-Mu dan tidak melakukan perintah-Mu dan mengingkari janji-Mu Tuhan, maka kutuk yang akan sampai kepada manusia. Oleh karena itu ampuni kami Bapa kalau masih sering kami melakukan yang tidak baik di mata-Mu. Ampuni kami, ajar dan pimpin kami untuk tetap taat setia kepada firman dan melakukannya, perintah-perintah-Mu, supaya sungguh-sungguh berkat yang Tuhan berikan buat kehidupan kami boleh merasakannya setiap hari. Ampuni kami Bapa jika masih ada yang tidak berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami lagi untuk tetap taat setia kepada kebenaran firman. Terima kasih Bapa, hormat bagimu, pujian bagimu, kemuliaan hanya